Jadi bisa dikatakan air kencingnya itu adalah jernih. Maka di situ hanya cukup memercikkan air di atas benda yang terkena najis. Ini khusus bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan, nah berbeda lagi nih. Air kencingnya bayi perempuan walaupun kurang dari 2 tahun umurnya, ini ada tetap hukumnya najis mutawasitoh. Loh, kenapa? Sebab walaupun dia itu hanya mengonsumsi ASI, ya, bayi perempuan yang umurnya kurang dari 2 tahun walaupun hanya mengonsumsi ASI, dia tetap najisnya adalah najis mutawasitoh karena kejadiannya perempuan ini adalah dari tulang rusuknya laki-laki calon suaminya. Nah, jadi asal kejadiannya bayi perempuan ini atau perempuan, ya asal kejadiannya perempuan atau bayi perempuan ini adalah tulang rusuk daripada calon suami. Asal kejadian bayi perempuan atau bayi perempuan ini dari tulang rusuk calon suaminya. Calon suaminya. Nah, tulang rusuk ini adalah terdiri pada ya ada tulang, ada darah, ada daging. Nah, jadi tulang rusuk ini ada darah, ya ada daging, ada tulang. Jadi tiap bulannya itu dia mengeluarkan kotoran. Ini adalah bayi perempuan. Nah, kejadiannya beda. Kalau laki-laki memang betul-betul dari benih asli dari tanaman atau dari sari tanaman atau sari makanan. Nah, kalau perempuan ya dari sari makanan juga, tapi makanannya itu sudah menjadi naluri asal kejadian tadi itu apa? Dari tulang rusuk calon suaminya. Nah, selanjutnya sekarang najis mutawasitoh. Jadi kamu lihat dalam LKS itu ya, najis mutawasitoh. Jadi tolong yang belum mengikuti agar mengikuti, karena ini adalah suatu hal sangat penting ya, untuk mengetahui macam-macamnya najis. Sekarang najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini najis pertengahan, ya tidak berat ya tidak ringan. Najis mutawasitoh ini terbagi 2 bagian, yaitu mutawasitoh hukmiyah dan mutawasitoh ainiyah. Artinya hukmiyah ini apa? Hukumnya adalah hukumnya artinya dia tidak bisa hukumnya ini adalah harus hukmiyah ini
artinya bendanya itu bisa terlihat atau bisa dikesan. Tapi hikmiyah ini apa namanya itu, ainiyah dan hukmiyah terbalik. Adalah najis yang zatnya warna, rasa, dan baunya adalah najis ainiyah adalah najis yang nyata, zat, warna, dan ini hukumnya saja, jadi tidak bisa dikesan oleh mata. Ini yang hukmiyah, tidak bisa nampak. Jadi karena dia tidak nampak, contoh bagaimana air kencing yang telah mengering di situ. Nah, air kencing sudah mengering. Atau sayur, kuah yang terkena pakaian, dan ketika membuat sayur itu bumbunya ada terasinya. Nah, ini juga mutanajis kalau pakaian kena apa? Kena kuah yang kuahnya ini bumbunya itu ada terasi. Terasi ini najis kalau terkena pakaian atau badan, tapi dimaku atau diampuni sepuro ketika dimakan. Soalnya apa? Sebab terasi ini adalah terbuat dari hewan sangat kecil, yaitu namanya deket. Kecilnya seberapa? Yaitu sebesar lidi. Nah, lek cara Jawane sagede semisal sodo sapu. Ini adalah udang kecil-kecil namanya deket. Nah, ini payah atau susah sekali ketika mau memisahkan antara kotoran dengan apa namanya itu badannya udang tadi itu, saking kecilnya sulit untuk dipisahkan. Jadi ketika diproses menjadi terasi, jadi ini adalah tercampur antara mutan barang najis dan barang suci, rupanya badannya udang atau badannya ikan dan kotorannya atau najisnya ikan, tidak bisa dipisah, sulit. Nah, padahal ini adalah diperlukan oleh apa namanya itu badan manusia untuk mencukupi vitamin atau protein yang telah diperlukan oleh badan yang terkandung dalam udang tersebut. Maka ketika dimakan dimakbul, tapi kalau atau buat atau terkena pakaian, hukumnya tetap pakaiannya tersebut mutanajis, kena hukum najis mutawasitoh. Sehingga seandainya ketika makan sambel, nah, kemudian sudah dicuci tangannya, tapi sambelnya sambel terasi, apalagi terasinya itu harganya mahal, sudah rasa tidak ada, warna tidak nampak, ini bau masih menyengat, bau terasi. Bagaimana hukumnya? Ya tetap hukumnya tetap suci, tangannya itu suci. Nah, kalau terkena pakaian, yaitu apa saja masakan yang diberi terasi ketika membuat bumbu atau bumbunya ada terasi, ada kuahnya, terkena pada pakaian atau badan, hukumnya adalah najis atau badannya jadi mutanajis, pakaiannya pun jadi mutanajis. Ya, ini paham ya terasi. Jadi hati-hati kalau makan yang kuahnya itu pada umumnya kalau di Jawa ini kan tidak bisa meninggalkan terasi. Nah, kecuali kalau apa namanya itu kuah sop umpama saja lah, itu mungkin ada terasinya, sop ada terasinya, tidak ada.
Tapi kalau lainnya itu ya mesti diberi ta'sir. Nah kemudian macam-macamnya najis mutawasitoh ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bukan hanya kotoran saja tidak, tapi minuman keras itu pun termasuk najis mutawasitoh. Baik itu terbuat daripada arak, tua, ya pokoknya segala macam minuman keras ya yang memabukkan itu. Nah itu najis hukumnya. Nah, itu kan memabukkan. Cara Jawane mendemi, mabuk, wong mendem. Ini. Kemudian segala macam bangkai ini pun termasuk najis mutawasitoh. Nah, kecuali ada 3 macam bangkai. Bangkai apa itu? Pertama adalah bangkai belalang, 2 kalinya ikan, ketiga kalinya manusia. Ya manusia ya bukan bangkai tapi orang meninggal. Jasadnya manusia yang meninggal, nah itu tidak najis. Terkecuali ingat-ingat. Nah, kalau tidak najis kenapa disuceni Pak? Lo itu dia badannya kena najis jadi mutan najis ketika dia sakit, nah, atau itu dibira atau kencing itu kurang tuntas ya Pak. Ketika istinja atau wawi atau cebok, nah kemudian ketika dia meninggal ini kan harus suci karena akan menghadapi atau masuk pada alam yang baru yang lebih nyaman daripada alam dunia. Nah, maka dia wajib dimandikan, hanya wajibnya wajib kifayah. Kalau dikerjakan seorang, yang lainnya hanya terkena sunnah hukumnya. Jadi yang mendapat pahala wajib ini hanya satu, lainnya ini sunnah yang bantu ketika memandikan jenazah, dia bantu itu ngosok-ngosok atau mengguyurkan air, atau dia ngeladeni airnya itu kalau tidak ada peralon atau tidak ada toler, dia harus ditimba airnya lah. Semua itu hukumnya kena hukum sunnah. Jadi bukan hanya memandikan saja itu tidak, tapi orang-orang yang memandikan itu termasuk orang yang menyediakan air atau menyuplai air ini juga termasuk mendapat kesunatan. Ya, ingat, jadi tidak nganggur kamu punya kerja. Ketika membantu ada orang meninggal, kemudian ketika dimandikan. Nah, seterusnya. Jadi mungkin kalau dalam LKS kamu dia terbatas, contohnya itu. Ya. Ini hanya kencing, darah, nanah, kotoran manusia dan kotoran hewan. Jadi tidak ada contoh seperti saya katakan tadi minuman keras, baik itu tua, arak, brandy atau yang lainnya itu banyaklah, martel atau apalagi itu ya homer itu minuman keras yang artinya minuman yang memabukkan. Kemudian rambutnya bangkai ini juga termasuk najis mutawasitoh. Nah, termasuk apa saja ini? Nah, ketika ada kucing basah, kemudian dia tiduran atau gambul oleh pakaian atau tempat duduk, lah ini juga termasuk najis mutawasitoh. Jadi
bulunya kucing ini, ya ingat kalau apapun macamnya kucing, jadi tidak ada terkecuali nanti walaupun kucingnya itu harganya mahal, nah tetap bulunya itu najis. Kalau basah, nah kena pakaian najisnya mutawasito. Ini padahal sekarang ini ya maaf banyak orang-orang kita ini yang memelihara kucing kadang-kadang ditimang-timang dan lain sebagainya. Dia terasa kalau itu bulunya najis, kemudian menempel pada pakaiannya, dibuat sholat. Nah, sholatnya ini ya tidak jadi, nah, tidak sah, jadi tidak sah. Soalnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya memang kudu pakaiannya itu suci daripada najis. Tiba-tiba nimang-nimang kucing, rak dikebukin dhisik pakaiannya langsung sembahyang. Apa ada Pak? Ya ada, kucing itu mudah lepas. Dengan saja kadang-kadang mata kita ini tidak bisa melihat atau tidak nampak oleh penglihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih rambutnya bangke kecuali rambutnya bangke manusia ya. Ya boleh. PAWE kumang ora najis kok rambutnya dari najis, semua itu suci kalau manusia. Nah, kemudian kulitnya bangke, ya bangke, kulitnya bangke. Kemudian dus-dusnya daripada bangke. Jadi pamane ono bangke tikus pamane mek termasuk apa namanya itu ekornya apa saja. Nah, ini juga najis. Terkena pakaian atau sajadah, nah, atau terkena apa situ makanan. Nah, ini namun makanannya jadi mutlak najis. Kalau makanannya itu tidak cuer, ya seperti agar-agar saja, ya yang ada najisnya itu ya dibuang, lainnya jangan. Bagaimana Pak? Suci. Jadi yang ada najisnya itu, jadi diambil yang terkena najis saja. Ini seandainya dia Pak di atas makanan. Nah, air susunya hewan yang tidak halal. Nah, selain anak Adam termasuk hewan. Jadi kita ini hewan. Loh kok gitu Pak? Iya, definisinya manusia atau pengertian manusia ini al-insanu hayawanun natek. Nah, ini manusia adalah hewan yang bisa berpikir atau bisa ngomong. Al-insanu hayawanun natek. Natikun. Jadi manusia ini adalah hewan yang bisa berpikir. Hayawanun natikun. Nah, manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Nah, atau bisa bicara. Bisa bicara. Nah, dan seterusnya.
Ya, semua hewan yang tidak halal. Jadi susunya semua hewan yang tidak halal. Susunya semua hewan yang tidak halal. Kemudian anggota badan yang terpisah dari hewan selain anak Adam. Nah ini juga najis. Najisnya mutawasito. Jadi seandainya ada kaki atau sempolnya kambing diambil, nah itu najis. Jadi sempol tersebut najis. Soalnya apa? Nah, kalau masih utuh hidup ya halal zatiahnya. Nah, tapi setelah dipotong hanya sempol saja ini jadi apa? Najis. Nah, sekarang ketika ada suatu benda atau pakaian yang terkena najis mutawasitoh, hukmiyah bagaimana? Ya cukup dibasuh satu kali saja dengan air yang mengalir. Nah ini dengan air yang mengalir, jadi gampang air iso keran iso diucek-ucek, nah, syukur kalau pakai sabun. Satu kali saja cukup. Ya, satu kali saja sudah cukup karena apa? Sebab di sini najis tersebut hanya hukumnya saja, tidak nampak bendanya. Beda kalau ainiyah ini adalah nampak bendanya. Maka ketika yang seperti saya jelaskan tadi ini adalah contoh-contoh daripada najis mutawasitoh ainiyah yang bisa dilihat. Yaitu seperti apa tadi, muntah-muntahan, kotoran, kencing, minuman keras, atau rambutnya bangke, atau bulunya bangke, ya. Kemudian segala macam susunya hewan yang tidak halal kecuali susunya anak Adam. Nah ini ya tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ketika pakaian kita atau suatu benda itu kena najis mutawasito, maka cara mensucikannya adalah harus dicuci, nah, sehingga rasa, warna dan baunya tidak ada. Nah kemudian kalau warnanya ada tapi bau dan rasanya tidak ada, bagaimana Pak? Ya suci. Seperti itu loh kebiasaannya, ya seperti apa? Nah, sekarang tidak tahu, saya dulu. Ya, kenapa Pak dulu? Ya dulu ketika anak saya itu masih bayi itu dicuci pakaiannya itu kan popoknya itu ada kuning-kuning. Ya, ketika itu belum macam sekarang ini banyak. Kemudian ada sabun yang bisa menghilangkan warna. Kalau dulu kan tidak ada. 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu anak saya itu yang laki-laki udah umur 30 tahun, yang perempuan 25 tahun. Itu tidak ada sabun yang bisa menghilangkan warna daripada bekas najis ainiyah. Nah, selanjutnya, ya, cara mensucikannya tadi kalau yang hukumnya itu cukup satu kali dengan air yang mengalir. Kalau yang ainiyah ini harus dibasuh sampai hilang warna, rasa dan bau.
Kalau yang warna masih ada, rasa dan baunya tidak ada, nah, hukumnya bagaimana? Ya suci. Nah, warnanya tidak ada, rasanya tidak ada, baunya ada, bagaimana? Hukumnya ya suci. Ada seperti itu. Ini adalah hadis al-hadas atau najis. Ini adalah najis mutawasito. Ainiyah. Jadi basuhnya itu dibasuh sampai hilang warna, rasa dan bau, atau rasa dan baunya hilang, atau rasa dan warnanya hilang tapi baunya masih ada. Ini hukumnya tetap suci. Nah, ini najis ainiyah mutawasito. Sekarang najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini adalah najis berat. Artinya beratnya bagaimana? Beratnya itu ketika mensucikannya itu salah satu daripada dicuci 7 kali, salah satu 7 kali ada dicampur dengan debu atau dihilangkan dengan debu atau tanah. Jadi najis mughaladhah dikatakan berat soalnya apa? Ketika mensucikannya itu ya, dibasuh atau dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan pakai debu. Nah itu prakteknya bagaimana Pak? Kalau prakteknya seandainya pakaian atau tempat itu nampak mughaladhahnya, najisnya itu nampak, bisa dilihat, itu dihilangkan dulu. Kemudian dikasih debu, nah, diucek-ucek debunya itu. Itu kalau dalam pakaian. Nah kalau lantai bagaimana? Lantai kena. Nah ini kalau nampak najisnya ya dibuang dulu najisnya. Setelah itu diusap, diberi apa? Belum diusap, diberi tanah dulu. Diberi tanah, kemudian diusap dengan air. Nah ini 1 kali. Kemudian diusap lagi 2 kali, diusap lagi 3 kali, dibuang airnya, boleh diakum, buang. Ya, sehingga jumlahnya itu tadi, nah, jumlahnya ini kurang dari 7 kali membasuhnya, ini ya tidak jadi. Belum dikatakan dah suci. Soalnya apa? Pembatasannya mensucikan najis mughaladhah ini adalah dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Ya, nah ketika mencucinya ini ya jangan sampai nyiprat-nyiprat pada bagian kita. Kalau nyiprat pada bagian kita ya termasuk mughaladhah itu. Bukan tidak najis, bukan tidak kena najis. Jadi seandainya ada najis mughaladhah dicuci, kemudian yang nyuci ini pakai maxi atau pakai celana, laki-laki saja, perempuan pakai celana, sehingga ketika nyuci itu ucek-ucek itu nyiprat-nyiprat pada pakaiannya. Dan nyipratnya itu berapa kali Pak? Keberapa nyucinya? Pertama, berarti pakaian dipakai itu harus dicuci 7 kali. Yang pertama. Nah kalau kedua itu 6 kali dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau menghilangkan najis mughaladhah atau mensucikan najis mughaladhah itu. Jadi dia tidak boleh apa? Sembrono. Karena kalau bilangannya tadi kurang daripada 7 kali tidak jadi atau rasa. Jadi dianggap itu apa? Najis, najis berat, ya, itu cara mensucikannya. Salah satunya pakai debu. Kalau di sini tadi itu ada nampak najisnya dibuang dulu, kemudian dikasih tanah atau debu, kemudian dikasih air dikucak, kemudian dibersihkan dengan air cukup 1 kali.
dua kalinya baru begitu, tiga kalinya begitu. Jangan sampai nyucinya itu sembrono. Nah, jadi kalau sekarang ini hampir jarang-jarang lah agar kita terkena anjing. Kalau dulu di pasar itu banyak, sekarang pasar itu bukan pasar lagi, tidak ada anjing masuk pasar. Soalnya apa ya? Tidak tahu, ada anjingnya kena banting. Nah, seandainya. Nah kalau babi ya sama saja. Jadi najis mughaladhah ini adalah terdiri daripada najisnya atau kotorannya atau kencingnya atau gedibalnya atau badannya khinzir atau badannya apa namanya itu babi, khinzir, babi atau anak daripada salah satunya anjing atau babi dengan hewan yang suci, yaitu termasuk najis mughaladhah. Contoh pamane ana dus kumpul karo anjing, nah keluarlah pedus, pedusnya itu mughaladhah. Nah, tidak boleh kita kumpuli, harus diasingkan, dikumpulkan sana sama namanya itu sama bungkusnya. Nah, mughaladhah. Jadi babi atau anjing dan anak salah satu daripada anjing atau babi juga termasuk mughaladhah, atau babi atau anjing berkumpul dengan hewan suci kemudian punya anak berupa kambing, ya tetap hukumnya apa? Mughaladhah. Nah, kalau anaknya berupa babi Pak, ya apalagi yang berupa kambingnya mughaladhah, ya sudah jelas. Jadi tidak boleh dihukumi apa? Jadi kalau kita ini ada punya seperti itu, nalikane megang ya kudu tangane diwasa ping 7, salah sini kudu nganggo apa? Debu. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nah, pokoknya ada pertanyaan, kenapa harus pakai debu Pak? Pakai sabun kan boleh. Nah, ini namanya litasyrek, ikut syariat. Itu kan zaman dulu tidak ada sabun Pak loh. Kamu jangan mengira kalau zamannya Nabi itu tidak ada sabun. Malah sabun sejak dulu itu canggih, tidak seperti sekarang. Nah, canggihnya bagaimana? Kalau orang mandi pakai sabun itu 1 hari masih terlihat bersih orangnya yang mandi tersebut. Tapi saya kira orang mandi ya ini mandi baru maghrib, berbaris berak-berak maghrib berbeda lagi. Nah, jadi debu ini adalah menurut penelitian bisa menyerap virus atau hama yang menempel pada kotoran anjing atau babi. Nah itu. Jadi seandainya diganti dengan sabun yang paling hebat, hukumnya tidak sah. Nah, tidak sah. Jadi mandinya pun apa namanya itu, mandinya, nyucinya pun tidak bisa seperti apa yang dimaksud oleh syarak. Sebab apa? Sebab sabun ini tidak bisa menyerap hama atau virus yang terdapat pada kotoran anjing atau babi. Nah, itu maka harus dengan apa? Tanah atau litasyrek, karena ikut syariat. Kemudian di sini semua jenis najis tidak dapat berubah suci. Jadi ada dikatakan di atas tadi itu semua najis tidak bisa berubah jadi suci. Tapi di sini ada 2 hal.
dua hal atau tiga macam. Ya, dua, tiga macam. Jadi semua najis tidak dapat berubah suci kecuali pada tiga macam. Jadi tiga macam ini bisa berubah jadi suci. Satu apa? Satu minuman keras, baik homer, arak, atau brandy, atau apalah, berbagai macam minuman keras. Ini bisa berubah dari coklat. Tapi berubahnya tersebut jangan sampai dipindah-pindah. Asalnya keademan, coba logo ini panasan, kepanasan, keademan, asalnya logo ini kulkas, dideler, jobo, buat bayar kulkas neh, enggak seperti itu. Dengan sendirinya itu bagaimana? Dengan sendirinya ya tidak dipindah-pindah, ya juk-juk jadi cuka. Jadi cuka. Diumangan apa di campur aja ya. Itu. Ya. Jadi dengan sendirinya tidak dimasukin apa-apa, tidak dipindah-pindah, tapi minuman keras itu bisa berubah jadi cuka. Nah, ini hukumnya bagaimana? Suci. Suci. Ya. Kemudian kedua kalinya kulit hewan, jadi kulit hewan atau kulit bangkai. Di ono sapi lagi di apa bendem ini lagi dibuka, diduduk, dikeluarkan. Boleh Pak, ya boleh-boleh saja. Kemudian bagaimana? Disamak. Nah, disamak. Jadi kulit sesuatu najis dari suci sudah disamak. Nah, bagaimana pengertian sama itu? Jadi di sini kulit binatang suci atau binatang najis seperti apa binatang najis itu? Harimau, buaya, kulitnya diambil kemudian disamak. Nah, dia menjadi berubah. Jadi ada pertama tadi adalah minuman keras berubah dia sendirinya menjadi apa namanya itu menjadi cuka. Jadi minuman keras berubah dari cuka tidak dipindah-pindah ya tidak dimasukkan sesuatu. Ini kayak kayu apa nih tidak kena, kayak karbit tidak kena. Nah, jadi bagaimana cara memindahkannya ini? Yang kedua ini itu kulit binatang ternak. Jadi kulit binatang ternak ini baik itu yang ternaknya itu najis atau yang halal. Ya. Jadi di sini ini kalau binatangnya binatang halal seperti kerbau, sapi atau kuda sama. Nanti setelah apa namanya itu kulit atau gaji yang menempel pada hewan itu tidak usah. Nah, ini. Jadi kulit binatang yang najis seperti buaya, harimau, nah ini boleh disamak. Cara nyamak bagaimana? Nyamak ini adalah yaitu menghilangkan kelebihan atau lebih-lebihan gaji atau daging pada kulit. Sama. Ini spedolnya enggak jelas ini. Ya mau habis untuk nulis susah. Ada tidak boleh Pak.
Sekarang arti atau pengertian nyamak. Nah, nyamak bukan nyamak ibuku, bukan ya. Nyamak adalah menghilangkan perkara yang menempel pada kulit binatang. Jadi menghilangkan perkara yang menempel pada kulit binatang. Yang menempel itu apa? Yang menempel ini biasanya adalah gaji atau daging. Nah, koyor-koyor itu. Nah, jadi perkara yang menempel itu apa? Nah, perkara yang menempel ini ada kalanya, daging, gaji, ada kalanya daging, gaji, koyor, menempel pada kulit binatang, dihilangkan. Jadi dihilangkan, menghilangkan perkara yang menempel pada kulit binatang, hilangkan dengan perkara yang pahit atau sepet. Ya, perkara pahit seperti apa? Perkara pahit seperti kotoran burung merpati, kotoran burung merpati, gamping, dan babakan terengguli. Babakan kayu terengguli. Babakan kayu terengguli. Babakan kayu terengguli. Babakan kayu terengguli ini ada di Sumatera, ini di Jawa tidak ada. Ya, perkara pahit seperti kotoran burung merpati, gamping, dan babakan kayu terengguli. Nah, ini yang bisa menghilangkan perkara yang menempel pada kulit binatang, dihilangkan dengan perkara yang pahit atau sepet. Jadi pahit, sepet, kayak ini mau. Kotoran burung merpati, gamping, dan babakan terengguli. Nah,
Jadi caranya setelah kulit itu dicuci, dimasukkan pada tabung atau tempat atau apa-apa lah. Sing kira-kira muat kulit mau dicampuri iki dhisik banyune, airnya dicampur dengan ini, dengan gamping apa dengan kotoran burung merpati terserah lah. Setelah itu dimasukkan dalam tempat tadi, saya itu ditutup sampai 3 hari. Nanti kalau ada 3 hari ini apa? Gajih atau daging atau koyor yang menempel pada kulit ini bisa lepas, bucek-bucek ini bisa lepas. Saya itu caranya nyamak. Jadi kalau binatangnya atau hewannya itu hewan yang boleh dimakan seperti kambing, kuda atau lembu atau sapi. Kalau unta itu ya ada di negeri Arab kan ada unta. Kalau di sini tidak ada unta, ada anta. Ya, jadi kalau seandainya kulit binatang yang dicuci yang disama ini adalah binatang yang boleh dimakan, artinya binatang ternak. Contoh binatang ternak itu apa boleh? Di antaranya adalah unta, lembu dan kambing. Nah sini lembunya bisa mati, jangan langsung dimakamkan, diambil saja dulu kulit. Setelah kulit diambil, dicuci, dimasukkan dalam bejana atau tabung, dikasih itu babakan tengguli, dengan perkara yang seperti tadi itu ditutup, diikat sampai 3 hari, tidak apa-apa. Itu setelah 3 hari dibuka, dicuci. Nah, berarti sudah suci. Nah, keterangannya dari sini bagaimana? Kalau seandainya masih ada bulunya sedikit-sedikit, itu dibulu dicabut boleh, senang. Jadi mencabut bulunya itu enggak berdetele seperti kalau di kampung itu potong binatang ternak itu enggak. Jadi dia 3, jadi setelah dikuliti langsung dimasukkan dalam bejana, dicampur dengan airnya dicampur dengan gamping atau kotoran burung merpati atau babakan tengguli. Jadi ini masalah nyamak. Nah, yang ketiga kalinya di sini, ya, binatang yang muncul dari organ yang sudah mati. Nah, contoh bagaimana? Jadi ada bangkai, entah itu bangkai apa ya, walaupun tidak bangkai binatang yang halal, ya awas saja khinzir atau anjing, kemudian keluarlah binatang putih-putih, udah cara Jawane sindat, toset. Nah, set itu bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya ya tidak ada, kalau dimakan boleh. Jadi set kan dimakan boleh. Nah itu caranya apa? Caranya menyamak. Nah, selanjutnya, jadi binatang yang muncul dari bangkai itu walaupun bangkai tidak binatang yang boleh dimakan, contoh bangkai anjing atau bangkai babi, keluar sindatnya besar ya. Nah, itu hukumnya apa? Mutanajis. Hukumnya apa? Mutanajis. Setelah disuci, disamak, atau hukumnya bangkai tadi najis, tapi perkara yang keluar dari bangkai tersebut apa? Jadi suci, jadi sindat itu suci, dimakan pun boleh. Gandu, ya, contohnya itu seperti gandu yang keluar daripada apa? Pokok kelapa yang sudah membusuk. Waktu saya kecil-kecil itu ada gandu sebesar jempol sikil itu melungker-melungker. Nah itu hukumnya halal ini, boleh dimakan.
Begitu juga seandainya ada di mana situ nanti kalau kamu satu ketika itu pergi di hutan, nah butuh makanan yang ada itu apa namanya itu hewan yang keluar daripada bangkai tersebut putih-putih itu besar dari melungker-lungker, nah ini hukumnya adalah halal. Jadi bangkai apa saja gitu, nah, ini tidak apa-apa. Jadi di situ boleh dikonsumsi. Ya, ini binatang atau binatang-binatang yang sudah meninggal kemudian keluarlah hewan atau jindan itu. Tadi di sini ini ada terkecuali yaitu barang yang asalnya najis dan suci dan juga sucinya itu ada kalanya apa namanya itu dimasukkan dalam suatu botol yang tidak diproses, artinya apa dibiarkan saja, nah itu dengan sendirinya dia menjadi suci. Jadi kalau sini kue ini loh, nah, nanti sampai rumah nah, jadi ada tiga macam perkara yang suci asalnya najis dengan jadi suci, ada kalanya sucinya kesendirian, ada kalanya sucinya itu karena disama, ada kalanya sucinya ini adalah dia memang suci aslinya, yaitu perkara atau hewan yang keluar daripada hewan yang sudah meninggal atau zamannya gaduh, itu boleh saja. Nah, ketiga kalinya adalah hewan yang keluar daripada binatang yang sudah mati. Jadi bangkai mengeluarkan binatang kalau ini gandu atau tidak, hukumnya adalah gandu. Jadi kamu konsumsi kulit. Nah, ini adalah masalah najis. Dan sekarang macam-macam bersuci, macam-macam toharoh. Ini perbedaan hadas dan najis. Nah, kalau hadas ini perkara yang menempel pada badan, kalau gimana kok terjadi sesuatu yang mengharuskan seorang bersuci atau membersihkan diri, sehingga sah untuk melaksanakan ibadah ini hadas. Oke, ini begini. Jadi hadas ini adalah hadas ini sama dengan hadis hukmiyah. Jadi kawan dia ramai. Nah, perbedaan hadas dan najis. Kalau hadas ini menempel pada badan, kalau tidak, kalau najis tidak di luar badan. Jadi kemarin itu perbedaannya atau pengertian hadas adalah perkara yang menempel pada badan yang mencegah. Nah di sini najis adalah bukan segala kotoran tapi segala macam perkara yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat sehingga tidak ada kekurangan baginya. Artinya sedikit pun benda itu kalau masuk dalam air, dan najis itu masuk dalam air, airnya kurang daripada 2 kula, nah dan dia berubah, maka hukumnya adalah najis. Karena orang-orang ini. Jadi kalau hadas ini perkara yang menempel pada badan yang mencegah sahnya sholat, kalau najis ini perkara yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Kiranya tidak ada kekurangan baginya. Jadi diharapkan balik kesal artinya. Ya.
Jadi kalau hadas tadi perkara yang menempel tidak bisa dilihat, tapi kalau najis perkara yang menunjukkan yang mudah. Nah, contoh di sini buang air untuk saat contoh di sini hadas seperti buang angin, buang air, haid dan nifas. Nah, tidak nampak. Contoh kencing kotoran hewan maupun manusia, darah, air liur anjing dan sebagainya. Ini contoh daripada najis. Mensucikannya dengan membuang atau membersihkan benda-benda itu dari tempatnya. Kalau bualadoh artinya anjing atau babi, ya tetap 7 kali basuhan, salah satunya pakai debu. Nah, selanjutnya, nah, bersuci dari hadas ini ada 2 macam. Jadi hadas, nah, hadas atau bersuci lah. Nah, bersuci, hadas itu apa? Perkara yang baru. Nah, dosa itu dia termasuk hadas, tapi hadasnya hadas apa? Hadasnya hati. Nah, soalnya apa? Nah, sebab dia memerlukan harus disuci, tapi nyucinya dengan apa? Ini dengan penyesalan atau dengan apa namanya itu, dengan ya penyesalan. Kedua kalinya ini apa namanya itu, dosa atau apa nama bersuci dari apa namanya itu kotoran yang ada dalam hati, ini penyesalan. Misal dia mau melakukan, yaitu bertaubat. Lah ini termasuk toharoh rohaniyah. Nah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia sebelum bertaubat dan minta maaf kepada orang yang disakiti. Sebab Allah telah menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang jadi mensucikan dari dosa-dosa atau membersihkan hati, anggota dalam, dan membersihkan anggota zahir. Membersihkan anggota zahir adalah dengan pakai wudhu, mandi, dan tayamum. Kalau membersihkan anggota dalam adalah dengan istighfar, dengan apa? Bertaubat, dan juga dilaksanakan dengan berbuat baik kepada kedua orang. Jadi di sini kalau menyangkut pada hak-hak manusia, satu menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulanginya, selalu minta ampunan kepada Allah SWT, berpikir, berusaha harus terus-menerus untuk memperbaiki diri dan memperbanyak perbuatan baik dengan mengharap keridhaan Allah. Dengan arti perkara yang pernah dikerjakan itu dibuang jauh-jauh, tidak akan diulangi lagi. Nah, jadi bersuci ini ada 3 tahap. Satu, bersuci dari dosa dan bertobat, suci menghilangkan najis, bersuci menghilangkan hadas. Sekarang hikmah daripada toharoh. Membiasakan toharoh dalam kehidupan sehari-hari akan mendatangkan hikmah. Antara lain sebagai berikut.
Tohara termasuk tuntunan fitrah. Fitrah manusia cenderung pada kebersihan dan membenci kotoran serta hal-hal yang menjijikkan. Kemudian memelihara kehormatan dan harga diri. Karena manusia suka berkumpul dan duduk bersama. Islam sangat menginginkan agar orang muslim menjadi manusia terhormat dan punya harga diri di tengah kawan-kawannya. Melihara kesehatan, kebersihan merupakan jalan utama dan dalam meraih melihara. Nah, ini. Kemudian kali-kalinya beribadah kepada Allah dalam keadaan suci. Allah menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nah, ini kamu baca. Dan kamu kerjakan ini, uji diri. Nah, besok kalau sudah tetap muka kata tagih. Nah, jelaskan perbedaan hadas dan najis, bagaimana cara membersihkan diri. Bagaimana cara membersihkan dari bersuci dari hadas. 3, sebutkan hal-hal yang membuat seorang berada dalam kondisi hadas. 4 kalinya berikan contoh 5 hal yang termasuk najis mutawasitoh. 5, mengapa tidur dapat membatalkan wudu. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan bahasanya sebagian daripada batalnya wudu ini adalah apa namanya itu hilang akal, ya. Dah kita cuma sekian ngantuk-ngantuk ini, insya Allah kita sambung selanjutnya. Jadi nanti pelajaran yang akan datang kita teruskan pada masalah wudu, dan kemarin sudah pernah saya singgung sedikit dengan masalah wudu, yaitu ketika pelajari kitab, ya. Semoga bermanfaat. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.